Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga semua masih dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita tidak ada kuis. Mungkin kan seneng ya karena nggak ada yang pemicu jantungnya untuk mata kuliah hari ini. Tapi kuisnya akan Ibu pindah besok. Jadi persiapkan diri kalian besok ya. Nah, pada pertemuan kita yang ketiga ini, Ibu seperti yang tertera di RPS, Ibu akan menjelaskan mengenai gangguan nutrisi pada anak ya. Jadi topik kita yang seharusnya sekarang kita bahas 3 kali, Ibu hanya mampu menjelaskan satu saja ya. Jadi kita pertemuannya lebih singkat hari ini. Ibu usahakan 1 jam sudah selesai ya. Dua topik lagi akan Ibu bawakan besok. Jadi kita akan kembali kuliah lagi besok ya dengan 2 topik lainnya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang gangguan nutrisi pada anak. Ibu yakin kan sudah coba untuk mencari tahu ya, gangguan nutrisi pada anak itu ada yang berlebih, ada juga yang kurang. Ya, dan ini sangat memiliki dampak yang serius untuk anak ya, karena anak itu masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Jadi penting sekali bagi kita perawat untuk tahu bagaimanakah kemungkinan status nutrisi anak itu sendiri, dan jika terjadi gangguan apa yang bisa akibat apa yang bisa didapatkan oleh si anak terkait tumbuh kembangnya ya. Jadi Ibu langsung saja akan um, men-sharekan materinya. Oke, ini dia. Semua sudah kelihatan ya. Kita akan bahas tentang gangguan nutrisi pada anak. Slide Ibu tidak banyak, jadi Ibu akan lebih mempersingkat ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kalian bisa baca sendiri ya, karena topik kita tentang gangguan nutrisi. Tentunya Ibu harapkan kalian dapat memahami tentang bagaimanakah gangguan nutrisi pada anak, kasus-kasusnya apa saja, dan bagaimanakah cara kita memberikan asupan keprotein tepat untuk anak dengan gangguan nutrisi. Nah, anak itu tidak akan terlepas dari orang tua ya. Kalian sudah pasti sudah dapat tentang traumatic care dan family centered care. Nah, terkait dengan gangguan nutrisi pada anak ini juga kita pastinya melibatkan orang tua di sana ya. Nah, pada gambar yang kalian lihat di depan ini, pada layar ya, ada gangguan nutrisi pada anak ini, ada fotonya kecil, karena anaknya memang lebih kecil dan kurus. Satu lagi anak yang lucu dan menggemaskan gitu ya. Nah, perbedaannya sudah sangat jelas ya, tidak hanya dari ukuran foto yang Ibu juga sengaja bedakan ya, karena ini anaknya porsi tubuhnya kecil, maka gambarnya lebih kecil, dan ini perlu space yang lebih besar kalau untuk di foto ya, di kamera tuh harus lebih banyak dia ngemakan frame daripada yang lain. Ya, jadi gangguan nutrisi pada anak itu seperti ada 2 sisi ya, ada yang kekurangan di seluruh dunia ya, tapi ada juga yang berlebihan seperti ini. Inilah yang akan kita bahas, bagaimanakah penanganannya dan kenapa bisa terjadi gangguan nutrisi se-ekstrim ini, se-ekstrim kurangnya dan se-ekstrim lebihnya pada anak ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang malnutrisi ya. Jadi yang tadi yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa gangguan nutrisi anak itu ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, Ibu akan mulai dari yang kurang dulu ya, alias malnutrisi. Nah, malnutrisi ini terutama terjadi pada kondisi anak itu mengalami kekurangan energi dan kurangnya protein. Ya, ini dikatakan KEP kurang energi protein itu jadi satu gitu ya. Jadi ada malnutrisi yang hanya kekurangan protein, ada yang kurang energi dan protein. Dan disinilah kondisi yang dimaksud dengan kondisi malnutrisi itu sendiri, di mana tubuh si anak itu akan kekurangan makronutrien atau nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh si anak sebagai sumber energi, kemudian untuk tumbuh kembang ya, itu yang sangat dibutuhkan oleh anak. So, anak-anak itu memiliki kebutuhan energi dan protein yang juga cukup besar karena untuk memenuhi asupan nutrisinya dia ya, untuk dia tumbuh dan berkembang. Nah, jenis malnutrisi terkait dengan malnutrisi energi dan protein ini yang sering terjadi pada anak-anak itu ada 3. Di antaranya adalah kwashiorkor, marasmus atau campuran marasmus dan kwashiorkor ya. Ini yang paling ekstrim gangguan nutrisinya ya. Di samping bisa juga dikatakan hanya kurang gizi seperti itu ya, atau gizi buruk. Kalau dia gizi buruk di antara ini, kwashiorkor atau marasmus ya. Dan akibat dari kondisi malnutrisi ini adalah kondisi stunting, bahkan bisa menyebabkan kematian jika berlangsung lama. Nah, apa penyebab kurang nutrisi pada anak? Penyebabnya kurang nutrisi pada anak pastinya
adalah kurangnya asupan nutrisi dari sejak anak dalam kandungan biasanya, bahkan saat dia lahir, saat dia sudah anak-anak ya. Jadi orang tua yang tidak mampu memenuhi asupan nutrisi pada anaknya akan cenderung mengalami kekurangan nutrisi. Dan apa yang menjadi faktor risikonya? Di antaranya bisa sosial ekonomi yang rendah ya, berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga cenderung anaknya tidak mendapatkan asupan nutrisi yang baik gitu ya. Karena apa? Karena pada sebagian masyarakat kita, terutama di Indonesia ya, saya tidak menyebutkan wilayahnya, kadang anaknya tuh banyak ya. Itu fenomenanya di Indonesia, anaknya banyak, suaminya atau bapaknya kan satu, bapaknya yang bekerja, sedangkan ibunya di rumah mengurusi anak-anak. Nah, saat berasnya mungkin sisa sedikit, kemudian makanannya sisa sedikit, ibunya lebih mengutamakan untuk memberikan asupan nutrisi itu ya, makanan itu ke ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Karena dianggap ayahnya lah yang berjasa untuk keluarga tersebut. Kemudian ayahnya harus bekerja, lelah bekerja, jadi harus makannya harus paling banyak gitu ya. Itu yang menyebabkan mungkin anak-anaknya itu di nomor sekian kan ya. Jadi itu yang sering menyebabkan anak-anak justru jatuhnya ke kurang nutrisi ya, atau faktor risikonya adanya penyakit tertentu yang mungkin dialami oleh anak ya, contohnya penyakit bawaan, ada penyakit jantung ya, sehingga menyebabkan energinya tidak untuk pertumbuhan si anak gitu ya, tapi untuk penyembuhan penyakit. Kemudian kondisi HIV ya, jadi tidak jarang anak-anak itu ternyata sudah positif HIV sejak kecil karena lahir dari orang tua dengan HIV. Kemudian kondisi cacingan bisa jadi ya, jadi makanannya dimakan sama cacing di dalam perut. Kemudian adanya suatu penyakit saluran cerna sehingga menyebabkan nutrisi-nutrisi yang masuk itu tidak diserap dengan baik oleh tubuh. Kemudian terkait prevalensi, proporsi status gizi buruk dan status gizi kurang pada balita dari 2007 sampai 2018 itu kita bisa lihat di sini ya, sudah terjadi penurunan sebenarnya, bahkan melampaui target dari RPJM ini ya. Jadi targetnya 17%, tapi ternyata sudah mencapai 3,9% pada gizi buruk ya. Hore, bagus ya, keren ya. Semoga bisa dipertahankan di Indonesia. Kemudian kalau gizi kurang itu masih fluktuatif ya. Jadi dari 2007 rendah, kemudian naik di 2013, kemudian turun cuma 0,1% saja di 2018 ya. Semoga akan terus berkurang. Kemudian ini dia di Indonesia ya, untuk status gizi buruk dan gizi kurangnya. Kalau pada tahun 2013 itu lebih tinggi, 2018 sudah mulai menurun ya, jadi 17,7 ya. Dan syukurnya Bali justru termasuk itu tergolong pulau yang rendah proporsinya. Ini berdasarkan ini ya, gizi buruk BB/U, yaitu di bawah -3 SD ya pada Z-score. Kalau gizi kurang di antara -3 sampai -2 SD. Jadi kalau kalian agak bingung, kalian bisa nanti cari Z-score di WHO ya. Jadi disitulah kalian bisa melihat yang mana namanya 3 SD ini ya, standar deviasi. Itulah yang bisa ya untuk mengukur ya, dia kira-kira masuk gizinya, status gizi baik, buruk atau kurang. Kemudian ini juga ini terkait Ibu singgung sedikit tentang stunting ya, jadi sangat pendek, kategori balita sangat pendek atau kita kenal dengan stunting sekarang juga ada kisarannya ya, di mana pada tahun untuk sangat pendek itu menurun, kalau pendek justru dia meningkat kategorinya ya. Dan ini dia pengkategoriannya untuk kategori pendek itu adalah berdasarkan tinggi badan per usia. Itu juga melihatnya dari Z-score ya. Kalian bisa lihat nanti di standar WHO Z-score. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu malnutrisi kategori kwashiorkor. Kapan anak dikatakan kwashiorkor? Ya, kwashiorkor ini adalah suatu kondisi kekurangan atau bahkan tidak adanya asupan protein pada anak. Ya, jadi dikatakannya kurang protein. Tapi dia sebenarnya memiliki energi. Jadi tidak ada protein ini justru akan membuat sel-sel tubuhnya itu tidak bisa berregenerasi ya, karena fungsi dari protein itu sendiri adalah untuk perbaiki dan buat sel-sel baru. Kondisi ini ditandai dengan adanya pembengkakan di bagian bawah kulit, kemudian pembengkakan itu bisa terjadi di kaki biasanya dimulai ya, kemudian seluruh badan atau di perut yang paling sering ya. Jadi bukan anaknya itu gemuk
gitu ya. Tapi kayak apa ya? Kalau kita istilahnya kayak busung lapar ya. Jadi kayak anak itu hamil gitu. Besar perutnya, kemudian besar perutnya bukan ada dedek bayinya ya, tapi itu sudah ada cairan karena udim ya. Kemudian pembengkakan pada area kaki juga bisa terjadi. Nah, ini dia tanda gejala dari anak dengan kwashiorkor, yang tanya rambut yang kering, kemudian rambutnya terlihat jarang, rapuh ya. Jadi cenderung kita melihatnya agak serem ya, karena kepalanya itu jarang-jarang rambutnya. Jadi nggak yang full tertutup oleh rambut, karena rontok dan rapuh. Kemudian bisa yang tadinya warnanya gelap, bahkan dapat berubah menjadi warna putih atau kekuningan atau mungkin merah seperti rambut jagung. Oh ya, rambut jagung yang bulu-bulu itu yang warnanya agak kemerahan itu bisa seperti itu warnanya ya. Jadi bukan karena dicat. Kemudian adanya ruam atau dermatitis, kemudian anak mudah marah secara psikologisnya, lalu mudah kelelahan dan mengantuk ya akibat yaitu tadi karena nutrisi yang kurang sehingga pasti terjadi hipoksia juga ya, sehingga oksigen di otaknya juga berkurang sehingga sering mudah mengantuk ya untuk istirahat. Kemudian dia gangguan tumbuh kembang, perut membesar ya, saya bilang kayak busung lapar ya kwashiorkor itu, jadi perutnya tampak membesar akibat pembengkakan, kemudian infeksi yang terus menerus akibat lemahnya kekebalan tubuh, kuku pecah dan rapuh, berubahnya pigmen kulit, menurunnya massa otot, dan bisa terjadi diare juga pada anak dengan kwashiorkor ya akibat dari penyerapan cairan yang kurang ya, karena nutrisi yang kurang tadi bisa menyebabkan diare. Lalu berat badan tinggi badannya cenderung tidak bertambah. Nah, perut membesar ini itu biasanya terjadi karena salah satunya ada hepatomegali ya, jadi ada pembesaran organ di dalam perutnya. Kenapa itu bisa terjadi? Kita akan bahas nanti di patofisiologi. Nah, ini dia gambaran anak dengan kwashiorkor ya, bukan yang ini ya, bukan gambar ibu ya. Jadi ini gambaran anak dengan kwashiorkor. Kalian bisa lihat ya, ini yang sering dikatakan seperti busung lapar ya. Bayangkan nih perutnya membesar, tapi tangannya terus ekstremitasnya kecil. Terus ada pembengkakan ya, lihat di sini ya. Ada pembengkakan pada area kaki. Kalau ini nggak kelihatan kakinya. Ini contoh kwashiorkor ya, sangat kasihan sekali anak-anak yang seperti ini. Jadi ternyata masih ada anak-anak yang menderita kurang gizi seperti ini. Makanya kalian nggak boleh buang-buang makanan ya kalau makan ya, karena mereka aja serba kekurangan. Oke, kita lanjut sekarang ke marasmus. Ya, marasmus inilah kondisi kekurangan asupan energi dan kalori dari semua bentuk makronutrien. Jadi marasmus ini adalah suatu kondisi yang seperti tahapan selanjutnya dari kwashiorkor, atau mungkin ya langsung dari kwashiorkor tuh langsung ke marasmus, tanpa kwashiorkor langsung ke marasmus juga bisa ya. Jadi ini kayak tahapan kekurangan nutrisi yang ekstrim sekali ya, karena dia sudah sampai tidak hanya kurang protein tapi juga kurangan energi ya. Jadi seperti definisinya ini. Jadi banyak sekali makronutrien yang kurang. Dan kondisi ini paling banyak ditemukan pada anak yang berusia di bawah 2 tahun, dan kondisi ini sangat rentan terjadi infeksi. So, anak-anak dengan kondisi marasmus ini sangat rentan terjadi infeksi. Nah, kenapa tadi Ibu sampaikan ini bisa menyebabkan kematian? Yaitu tadi, karena kondisi gizinya buruk, kemudian terjadi infeksi pada si anak, itu akan menyebabkan anak mudah terjadi jatuh pada kondisi sepsis, ya, akibat nutrisi tadi. Karena kurangnya energi dan asupan nutrisi, apalagi penyerapan nutrisi tidak bagus oleh tubuh dengan kondisi infeksi, itu bisa jatuh ke kondisi sepsis ya. Ibu yakin kan sudah tahu tentang sepsis ya. Jadi kalau udah sepsis, infeksi menyeluruh ke seluruh badan itu sangat tinggi resikonya terjadi kematian ya, karena bisa menyebabkan gagal multi organ ya, kegagalan multi organ. Nah, tanda gejala dari marasmus itu apa saja? Pastinya kekurangan berat badan. Kalau yang tadi mungkin saja ada pembesaran, kesannya berat badannya bagus ya, masih lebih bagus, tapi padahal itu terjadi pembengkakan ya. Kemudian kalau marasmus dia kekurangan berat badannya sangat jelas sekali ya. Bisa di bawah -3. Kemudian kehilangan banyak massa otot dan jaringan lemak. Jadi ini terlihat sekali tidak ada massa otot dan massa lemaknya, jadi sangat tipis kulitnya. Jadi dari kulitnya tipis tersebut sangat rentan terjadi hipotermi ya, salah satunya ya, karena kan lemak kita itu adalah untuk melapisi kita supaya suhu tubuh kita juga tetap normal ya. Kalau pada marasmus dengan tipisnya lapisan lemak itu bisa menyebabkan anak
rentan terserang hipotermi ya. Kemudian pertumbuhannya pasti terhambat, kulit kering dan rapuh akibat nutrisi yang tidak adekuat, lalu wajahnya terlihat lebih tua dari usianya ya. Jadi istilahnya cetu ya, cenek tua ya kalau bahasa Balinya ya. Jadi anaknya terlihat lebih tua dari usianya seharusnya. Gak ada imut-imutnya berarti ya. Kemudian tidak berenergi dan tampak tidak bersemangat, wajah menjadi bulat seperti orang tua, kemudian bisa mengalami diare kronis ya. Kemarin kita udah bahas ya, diare kronis itu gimana? Iya, diare nggak sembuh-sembuh dan berlangsung lebih dari 2 minggu ya, bisa terjadi seperti ini dan sangat sering terjadi pada anak dengan HIV ya. Nah, ini kondisi marasmus. Jadi agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau pada marasmus perutnya tidak sebesar kwashiorkor tadi ya. Jadi kalian bisa membedakan ya bedanya kwashiorkor dengan marasmus. Jadi ini anaknya sudah sampai marasmus. Lihat ya, jadi tulang dadanya itu sangat terlihat jelas sekali ya. Dada sangat terlihat jelas sekali ya, tidak ada lapisan lemak sama sekali apalagi otot ya. Dan anaknya terpasang infus, saudara-saudara, aduh kasihan sekali ya. Jadi mungkin langsung tuh kulitnya tipis sekali, jadi tidak perlu sampai 45 derajat ya, 30 derajat tuh udah langsung ketemu tuh pembuluh darahnya karena saking tipisnya ya. Jadi kasihan sekali anak-anak dengan marasmus ini. Jadi ini udah kondisi kurang gizi yang sangat kronis ya. Next, ini kalian bisa lihat apa saja perbedaan dari kwashiorkor dan marasmus ya. Ini dalam bahasa Inggris, kalian pasti sudah kecil-kecil bahasa Inggrisnya ya, bisa di-translate. Ini protuberant belly yang tadi ya, jadi perut membesar karena adanya organomegali di dalam. Kemudian sini itchy rash, jadi ada kemerahan yang gatel ya. Poor wound healing, jadi penyembuhan lukanya juga tidak bagus ya, sedangkan ini marasmus ya, bisa kelihatan ya. Jadi kalau dibandingin kayak ini lebih kelihatan ya. Ini bisa lihat ya, it develops in children whose diet are deficient of protein, kurang protein. Kalau ini dia deficiency of protein dan kalori. Jadi marasmus itu lebih kronis karena dia lebih banyak ya. Kemudian tidak ada ödem pada marasmus di sini. Kalau kwashiorkor ada ödemnya ya. Kemudian di sini masih ada lemak subkutan, tapi kalau ini pada marasmus sudah tidak ada lemaknya sama sekali ya. Ada pembengkakan pada hati, kemudian kalau pada marasmus tidak ada. Kemudian kalau pada kwashiorkor tidak terlihat ribs-nya atau tulang dadanya ya. Sedangkan pada marasmus dia very very prominent. Jadi sangat menonjol kelihatan ya. Ini bisa dilihat ya gimana perbedaan antara kwashiorkor dan marasmus ya. Artinya kalau dibandingkan yang namanya kwashiorkor itu yang namanya marasmus itu lebih parah daripada kwashiorkor ya, karena kurang gizinya tuh multi ya, kompleks dia kurang gizinya. Ini lagi perbedaannya kalian bisa bandingkan ya antara dua ini karena sama-sama kurus ya. Kemudian campuran. Nah, ini ada campuran marasmus dan kwashiorkor ya. Terlihat perutnya agak besar tapi tidak terlalu besar ya. Jadi biasanya gejalanya menunjukkan keduanya ya. Jadi ini ada yang campuran antara marasmik dan kwashiorkor. Nah, ini dia patofisiologinya yang tadi Ibu sampaikan ya. Kwashiorkor itu bisa dari kondisi ini ya. Kondisi kurangnya asupan nutrisi, khususnya protein yang kurang. Protein yang kurang ini akan meningkatkan tekanan onkotik pada jaringan kulit kita, kemudian terjadilah ekstravasasi cairan ke jaringan interstisial sehingga menyebabkan terjadinya ödem ya. Karena protein itu salah satunya kan dia fungsinya untuk menahan cairan ya. Jadi untuk menyerap cairan, jadi nanti cairannya justru karena tekanan onkotiknya itu menjadi berkurang, terjadilah ekstravasasi cairan ke jaringan interstisial yang menyebabkan terjadinya ödem ya. Kemudian wajah menjadi sembab dan membulat ya akibat ödem tadi. Kemudian dari protein yang kurang ini terbentuklah lipoprotein ya, kemudian HDL dan LDL yaitu lemak-lemak itu tertimbun di hepar yang menyebabkan terjadinya hepatomegali. Oleh karena itu perutnya cenderung membesar pada anak dengan kwashiorkor.
Lalu kondisi protein yang rendah ini atau hipoprotein ini dapat menyebabkan kondisi anemia juga ya pada si anak, sehingga sistem kekebalan tubuhnya juga ikut menurun ya, karena salah satunya protein berfungsi untuk sebagai membentuk daya tahan tubuh ya. Inilah yang menyebabkan anak-anak sangat rentan terjadi infeksi pada kondisi kwashiorkor. Lalu kondisi protein yang menurun ini juga bisa menyebabkan hipotrofi otot ya, sehingga dia juga dari segi aktivitasnya tidak bisa seperti anak normal lainnya ya. Rambut tipis nih di antaranya yang lainnya ya, akibat dari kekurangan vitamin yang banyak. Kemudian patofisiologi dari marasmus ya, marasmus. Jadi kondisi yang banyak tadi ya, kan dia terjadi kwashiorkor ya. Kwashiorkor itu digolongkan pada malnutrisi akut ya tadi katakan. Jadi dia bisa kwashiorkor dulu, kemudian jika sudah dapat diatasi kwashiorkornya bisa berlanjut ke marasmus atau bisa langsung ke marasmus anaknya ya. Nah, marasmus ini sendiri dia bisa menyebabkan yang terlihat langsung pada si anak ya, nih wajahnya seperti orang tua atau keriput akibat dari lipolisis protein dan kolagen ya, karena kolagennya berkurang. Kolagen itu kan untuk mengencangkan kulit ya, jadi dia terkesan keriput seperti orang tua. Kemudian akibat multi nutriennya berkurang ini, pasti anak tampak sangat kurus ya, tidak ada jaringan lemak, perut cekung ya, tidak seperti tidak berisi, kemudian iganya sangat terlihat ya, kemudian ada baggy pants. Baggy pants itu adalah pada area pantat itu ada lipatan-lipatan di sana ya, karena itu tadi karena nggak ada lemak jadi kulitnya kayak menumpuk gitu ya, ada lipat-lipatan. Marasmus tuh anaknya cenderung rewel dan cengeng ya. Kemudian imun tidak adekuat sehingga sangat rentan terjadi infeksi. Oke, itu tadi patofisiologi terjadinya kurang gizi pada anak, kemudian masalah pada malnutrisi, itu bisa muncul gangguan tumbuh kembang pada anak yang mengalami malnutrisi, kemudian kurang cerdas biasanya ya, jadi IQ-nya biasanya di bawah rata-rata, kemudian rentan infeksi, rewel, badannya sering lemas, terutama pada kondisi marasmus, emosi tidak terkontrol, dan bisa terjadi gangguan organ ya, salah satunya tadi hepatomegali. Kemudian apa komplikasi yang bisa terjadi pada anak dengan malnutrisi? Di antaranya bisa terjadi penurunan suhu atau hipotermi, kemudian anemia, hipoglikemia ya, penurunan kadar gula darah ya akibat nutrisi yang kurang. Lalu ensefalopati, kerusakan jaringan otak ya, karena otak kita juga perlu nutrisi. Jadi kalau kurang bisa terjadi ensefalopati. Kemudian gangguan fungsi organ, gagal tumbuh atau stunting pada anak, gangguan belajar, dan bisa jatuh pada kondisi koma juga ya. Jadi tolong diperhatikan betul kalau ada anak yang terlihat ada risiko kemalnutrisi. Nah, pemeriksaan apa yang dilakukan saat anak dicurigai terjadi malnutrisi? Pasti kita lakukan pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan antropometri, udah bisa semua ya. Pemeriksaan antropometri, jadi sesuaikan dengan usia anak. Apakah kita bisa ukur BB per TB-nya dengan IMT atau kita melihatnya ke Z-score. Kemudian pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui adanya komplikasi atau tidak ya, ronsen dada, siapa tahu ada infeksi pernafasan, kemudian sampel feses kalau misalkan dicurigai adanya organisme tertentu di saluran cerna sebagai penyebab malnutrisi ini. Kemudian penata laksanaannya bagaimana secara garis besar? Itu tentunya dengan meningkatkan asupan nutrisi per oral dan parenteral ya. Jadi tergantung dia kalau kurang protein kita akan lebih banyak berikan protein biasanya. Jika memang per oral tidak bisa, artinya makan biasa tidak bisa, kita ganti dengan total parenteral nutrition ya, dengan nutrisi parenteral. Kemudian pemberian suplemen dan vitamin, lalu pasien dan keluarga harus disiplin. Jadi inilah terutama kita sebagai perawat harus bisa memberikan edukasi kepada keluarga terkait penanganan atau penata laksanaan yang akan kita berikan pada si anak ya. Jadi orang tua itu harus sabar dia untuk bisa ikut serta bekerja sama pada perawatan anaknya ya, sehingga keluarga harus bisa disiplin dalam perawatan anaknya dan harus bisa bersabar karena biasanya meningkatkan berat badan pada kondisi ini itu memerlukan waktu yang lebih lama ya. Nah, kalau ada kondisi tertentu misalkan infeksi itu kita harus sesuaikan ya kondisinya pada si anak sehingga kita bisa memberikan terapi yang sesuai dengan kondisi anak.
Lalu masalah keperawatan apa saja yang muncul pada kondisi malnutrisi? Di antaranya bisa terjadi masalah di termoregulasi, ya tadi Ibu sampaikan karena dia lapisan lemaknya sangat tipis, bisa saja terjadi resiko hipotermi pada anak ya. Dan silakan dipilih sesuai dengan kasus yang kalian temukan nanti, apakah sudah aktual hipotermi dan hipertermi atau masih resiko. Ya, kemudian bisa terjadi gangguan juga pada sistem respirasi. Karena apa ya? Salah satunya tadi yang kwashiorkor, dia kan perutnya besar ya, jadi terjadi hepatomegali, pembesaran hepar, kemudian perutnya membesar, itu bisa mendesak diafragma ya, mendesak diafragma sehingga pengembangan dada tidak bisa atau ekspansi dada tidak bisa optimal sehingga bisa saja terjadi ketidakefektifan pola nafas ya. Maka nafas anak cenderung terengah-engah ya. Jadi karena itu tadi didesak oleh kondisi perut yang membesar. Kemudian nutrisi. Nutrisi pastinya yang kita angkat adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya. Kemudian untuk keamanan, tadi Ibu sudah sampaikan, anak dengan kondisi kurang nutrisi ini bisa terjadi risiko infeksi, kemudian anak-anak sudah pasti berisiko jatuh, bisa terjadi risiko cedera, dan kondisi lemaknya yang sangat tipis tersebut bisa menyebabkan terjadi risiko dekubitus ya, apalagi kalau anaknya lemah dan hanya tiduran saja ya. Lalu intervensi apa yang bisa kita lakukan pada kondisi anak dengan kondisi malnutrisi ini? Di antaranya kalau termoregulasi kita pasti memantau suhu tubuhnya ya. Kemudian kalau misalkan dia mengalami sesak nafas, kita melakukan respiratory monitoring. Jadi lihat bagaimana pola nafasnya. Jika perlu kita bisa kolaborasi pemberian oksigen jika memang anak tampak lebih sesak. Lalu untuk nutrisi terutama ya, ini yang benar-benar kita harus pahami. Untuk nutrisi, kita akan melakukan manajemen nutrisi, timbang berat badan anak, kemudian pengukuran antropometri berkala ya. Antropometri kan dia tahu ya, tidak hanya berat badan, tinggi badan, tapi juga lingkar lengan, kemudian lingkar perut, lingkar kepala. Jadi semua kita lihat bagaimanakah pertumbuhan si anak. Lalu pemberian total parenteral nutrition jika memang diperlukan ya, kita biasanya sih pasti perlu ya. Jadi anak-anak itu supaya mempercepat dia cara penyerapan dari nutrisinya, biasanya kita berikan nutrisi secara parenteral. Karena kalau parenteral, nutrisinya langsung bisa diserap oleh tubuh secara instan ya. Kemudian kolaborasi dengan ahli gizi mengenai jadwal makan dan menu makanan yang tepat untuk si anak ya. Kemudian kolaborasi juga adalah pemberian suplemen dan vitamin yang dibutuhkan oleh si anak. Terkait dengan domain keamanan, kita tentunya tetap harus memperhatikan universal precaution, ya, proteksi terhadap infeksi pada anak. Dengan cara cuci tangan tentunya dalam perawatan anak, jaga kebersihan, baik lingkungan maupun jaga kebersihan anak. Dan jangan lupa edukasi keluarga juga untuk meminimalkan risiko infeksi pada anak, ya. Oke, itu tadi penjelasan Ibu tentang kondisi malnutrisi pada anak. Sekarang kita move on ke kondisi obesitas ya. Tadi kita bahas semua yang kurang-kurang, sekarang kita akan membahas semua yang lebih-lebih pada anak ya. Jadi kita akan bahas kondisi yang lebih pada anak. Nah, ini fotonya muncul lagi ya, si lucu ini ya. Inilah fenomenanya banyak orang tua yang menganggap kalau anaknya gendut dan gemuk itu adalah sangat lucu dan dianggap selalu sehat. Padahal tidak ya. Jadi kalau anak itu justru pada kategori yang obesitas, itu justru sangat berbahaya buat si anak ya. Tidak hanya saat ini saja yang mungkin berbahayanya, tapi justru lebih berbahayanya pada nanti saat dia remaja, apalagi saat dewasa. Karena impact-nya bisa muncul setelah anak itu semakin besar. Nah, apa itu obesitas? Adalah suatu kondisi di mana berat badan anak itu berlebih, dihitung dari berat badan dan tinggi badan anak, ya, dengan perhitungannya berdasarkan berat badan tinggi badan itu, kita lihat hasil indeks massa tubuh anak. Sudah bisa kan ya mengukur indeks massa tubuh ya, berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, ini saat kita konversi nanti pada kurva pertumbuhannya si anak pada usianya, dia bisa melebihi persentil 95. Saat dia sudah melebihi persentil 95, barulah dia dikategorikan obesitas ya. Karena sekarang kategori berat badan anak ada yang berat badan berlebih. Jadi sebelum obesitas ada kategori berat badan berlebih dulu.
Dan IMT ini bisa digunakan sejak anak umur 2 tahun ke atas ya. Kalau misalkan usianya kurang dari 2 tahun, untuk kategorikan obesitas kita bisa menggunakan Z-score ya, kurang dari 2 tahun dengan standar WHO. Jadi biasanya kalau kategori obesitas itu dia berada di lebih dari 3 standar deviasi ya, lebih dari plus ya atau positif 3 standar deviasi. Jadi nanti kalian bisa buka-buka Z-score untuk anak usia berapa, kemudian laki-laki atau perempuan itu ada banyak sekali pilihannya ya. Coba nanti searching di Google. Nah, ini dia statusnya ya, tadi Ibu sampaikan ya, ada underweight, kemudian ada normal, ada overweight, ada obese. Jadi sebelum obese kita masuk ke overweight dulu. Jadi kalau udah dia mencapai 95 atau lebih, baru kita kategorikan dia kategori obesitas pada anak ya. Nah, ini dia yang Ibu sampaikan tadi, ini dia kurvanya ya. Jadi di sini ada kasus, ini kurva untuk anak usia 2-20 tahun. Ini juga ada di standar WHO ya, kalian bisa lihat nanti kurvanya ini. Ini dia persentil 95, di mana anak umur 10 tahun laki-laki dengan BMI 23, dia kemungkinan masuk dalam kategori obesitas karena di sini nih kategori 10 tahun dia obesitasnya karena BMI-nya 23 ya, kita lihat di sini 23 kan ini ya, seret, oh ternyata di sini. Dan persentil 95 itu batasnya di sini. Nah, bisa lihat ya batasnya di sini. So karena dia melebihi persentil 95 dengan batas ini, jadi dia dikategorikan obesitas ya. Atau mungkin kalian bingung, gimana sih lihat kok bisa di sini titiknya? Kita lihat ini usianya ya. Jadi ini mengkategorikan usia, kemudian ini. Jadi yang horizontal itu menggambarkan usia anak, yang vertikal menggambarkan hasil IMT-nya ya. Jadi yang vertikal kita lihat usianya 10 tahun. Ya, ini kurvanya untuk anak laki-laki, kemudian IMT-nya kita lihat di sini 23. Jadi cocok ya titiknya di sini. Nah, titik ini kita lihat apakah dia ada di persentil mana ya. Jadi dia ada persentil di sini artinya dia melebihi persentil ke 95 sehingga dia kategorinya sudah obesitas. Ya, anggap aja anaknya ini gitu ya. Kemudian ada lagi anak usia 10 tahun BMI-nya 21. Kira-kira dia tempatnya di mana? Oh, 21 di sini, kategori masih 10 tahun. Oh, dia masih kategori overweight ya, karena dia masih berada di antara 85 sampai 95. Jadi kategori masih overweight. Kemudian kalau misalkan anak 10 tahun BMI-nya 18, oke, ini 18 kita tarik ke sini, usia 10 tahun masih di sini. Kategori 18 masih ada di mana? Oh, masih ada di persentil 85 sampai 5 sampai 85 persentilnya. Artinya masih kategori hijau ya. Jadi belum masuk ranah kuning atau ranah merah. Kalau masih hijau artinya masih aman ya, jadi normal. Beda ceritanya kalau misalkan anak umur 10 tahun berat badannya 13 tahun, dia bisa masuk kategori underweight ya karena dia berada di bawah jalur hijau ya, jadi di bawah persentil 5. Nah, gitu caranya. Jadi nanti kalau kalian mau melihat apakah anaknya status gizinya bagus atau tidak, kalian download aja, cari di Google ya, ada standar WHO untuk Z-score, lihat batasan usianya, kemudian jenis kelaminnya apa, lalu kalian ukur BMI-nya, kira-kira masuk di persentil mana. Ya. Sampai sini bisa paham ya? Oke. Nah, ini obesitas. The prevalence dari obesitas itu sendiri cenderung meningkat ya di berbagai negara ya. Di sini kalian bisa lihat prevalence of obesity was 18,5% and affected about 13,7 juta anak dan juga remaja. Jadi 18,5% ini itu dialami oleh 13,7 juta anak dan remaja di seluruh dunia. Dan obesitas ini prevalensinya mencapai 13,9% antara pada usia anak 2-5 tahun. Kemudian cukup tinggi ya, sampai 18% pada anak umur usia sekolah 6-11 tahun, dan pada usia remaja itu mencapai 20%. Ya. Wow, sangat banyak. Dan di Indonesia sendiri berdasarkan data Riskesdas, itu justru terjadi peningkatan ya. Kalau 2007 masih 18,8%, 2013 justru mencapai 26%. Dan data terbaru dari UNICEF, WHO, dan ASEAN itu tahun 2016, gizi buruk dan gizi baik justru sama ya, mencapai 12% angkanya.
Nah, apa saja yang menjadi faktor pemicu dari kondisi obesitas pada anak? Ya, bisa gaya hidup, kemudian bisa genetik, bisa pola asuh dari orang tua, bisa faktor psikologis dan kurang aktivitas tentunya ya. Ini yang paling sering, terutama gaya hidup. Ya, gaya hidup ini ada kaitannya dengan genetik. Kenapa? Karena gaya hidup orang tua itu biasanya akan diikuti oleh si anak. Jadi kalau orang tuanya terbiasa makan makanan yang cepat saji, kemudian berlemak, ya itu akan sangat mempengaruhi bagaimana pola makan si anak. Dan itu juga terkait dengan pola asuh, ya. Jadi genetik itu dibawa biasanya tidak hanya secara gen saja ya, tapi juga akibat dari pola hidup yang terbentuk di keluarga tersebut. Lalu faktor psikologis ya, mungkin saja ada anak yang saat dia merasa stres atau apa, jadi dia lebih banyak mencurahkannya dengan cara makan ya. Kemudian dan pastinya biasanya pada anak dan obesitas ini aktivitasnya sangat kurang. Jadi lebih banyak pemasukan, lebih banyak makan daripada pengeluarannya, yaitu dengan membakar energi atau aktivitas ya. Mungkin orang tuanya takut anaknya kulitnya gelap gitu ya, atau takut anaknya nanti terinfeksi atau apa, jadi aktivitasnya jadi kurang. Nah, makanya hati-hati pada masa COVID-19 ini kita harus tetap mengajak anak-anaknya untuk beraktivitas ya, bisa olahraga di rumah atau melakukan aktivitas permainan atau apa ya. Jadi jangan sampai anaknya hanya tiduran atau main gadget saja. Itu sangat rentan meningkatkan risiko terjadinya obesitas pada anak ya. Apalagi kalau di rumah aja tuh pengennya makan terus ya, makan tidur itu. Jadi jangan membiasakan anak seperti itu. Jadi coba latih untuk melakukan tindakan-tindakan atau aktivitas yang bagus ya. Kemudian ciri-ciri obesitas pastinya tubuhnya gemuk, kemudian terjadi hiperpigmentasi biasanya pada area lipatan ya. Karena apa? Karena dia terlipat ya akibat kegendutan itu ya. Jadi karena terlalu gendut, jadi dia sering terlipat sehingga terjadi hiperpigmentasi di sana akibat kondisi kulit yang lembab ya. Kemudian sulit bergerak cepat ya akibat obesitasnya. Karena Ibu dulu pernah ketemu ya sama pasien dengan obesitas, jadi dia benar-benar tidak bisa bergerak, dia hanya bisa tiduran di tempat tidur ya. Kalau mau duduk saja dibantu karena saking besarnya ya. Kemudian bisa terjadi cepat lelah ya pastinya karena badannya besar, jadi dia agak kesulitan untuk menggerakkan badannya, sehingga dia perlu energi yang banyak untuk menggerakkan badannya, lalu dia menjadi cepat lelah. Lalu terjadi gangguan tidur, ya sangat sering terjadi gangguan tidur pada anak dengan obesitas akibat yaitu tidak nyaman dengan tubuhnya yang besar, kemudian bisa terjadi apnea tiba-tiba gitu ya, jadi hati-hati. Lalu sesak nafas juga dapat muncul akibat ya tadi ya karena badan terlalu besar, beraktivitas sedikit saja menyebabkan dia sesak nafas karena dia cepat lelah. Dan bisa terjadi gangguan perilaku makan. Jadi ini ciri-ciri anak obesitas ya, biasanya gangguan perilaku makan. Jadi dia pengennya makan terus gitu ya, tidak terkontrol. Kemudian apa saja komplikasi atau risiko yang mungkin terjadi pada anak dengan obesitas, ini masih dalam bahasa Inggris ya, Ibu translate satu-satu. Jadi childhood obesity can have a harmful effect. Jadi obesitas pada masa anak ini memiliki dampak yang sangat berbahaya sebenarnya untuk si anak ya. Di antaranya yang pertama itu bisa memicu meningkatnya tekanan darah pada si anak ya, dan juga meningkatkan kolesterol pada anak. Which are risk factors of jadi ini sangat berisiko kondisi tingginya tekanan darah, kemudian tingginya kolesterol itu bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskuler ya. Dan berdasarkan studi atau penelitian sebanyak 70% anak dengan obesitas itu ada saja pada akhirnya mengalami gangguan jantung ya. Paling tidak ada satu. Jadi kalau misalkan 2 sampai 3 itu sebanyak 39% dari anak dengan obesitas. Jadi rawan sekali kan ya, jadi kasihan masih kecil sudah dengan gangguan jantung. Kemudian increased risk of impaired glucose tolerance, jadi sangat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada pembentukan glukosa, ya, atau bisa terjadi resisten terhadap insulin, sehingga sangat meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2 pada anak. Jadi banyak anak-anak yang jatuhnya jadi diabetes karena obesitas yang tidak terkontrol. Kemudian masalah pernafasan ya seperti tadi Ibu katakan bisa sleep apnea. Jadi saat tidur yang bisa terjadi apnea. Jadi dia akan coba terbangun untuk bernafas. Kemudian bisa terjadi asma, kemudian masalah pada persendian
ya akibat tidak nyaman dengan berat badannya. Kemudian fatty liver disease, jadi penyakit gangguan lemak pada hati, ya, pada pencernaan. Kemudian stres secara psikologis, ya, akibat depresi. Kemudian gangguan kepribadian juga bisa, atau masalah-masalah di sekolah, mungkin diejek gitu ya. Kemudian harga diri rendah, kemudian sosial yang kurang, ya, dan cara mengontrol emosi yang juga kurang. Jadi sangat kompleks kondisi yang bisa terjadi pada pasien dengan obesitas ini, ya, terutama pada anak-anak karena kondisi psikologisnya masih labil, ya. Kemudian health risk letter. Jadi apa saja risiko kesehatan selanjutnya? Kalau ini mungkin yang saat ini bisa terjadi ya dalam waktu dekat. Nah, ini yang bisa terjadi nanti, ya, pada saat dia sudah adult atau dewasa. Jadi ini dampaknya bisa saat dewasa munculnya, ya. Jadi coba kalian tanyakan dulu kan obesitas atau enggak. Hati-hati saat dewasa bisa aja terjadi masalah-masalah berikut, ya. Misalkan ya ini tadi penyakit jantung, diabetes, ataupun beberapa macam cancer, ya. Kemudian kalau misalkan anaknya mengalami overweight atau obesitas, obesitasnya bisa berlangsung sampai dia dewasa dan bahkan bisa lebih parah gitu ya. Jadi lebih baik dikontrol sejak dini jika ada yang kalian ketemu dengan anak dengan obesitas, ya. Nah, masalah keperawatan apa saja yang mungkin muncul? Di antaranya yang pasti adalah domain nutrisi, ya, masalah nutrisi. Dan di Nanda sekarang sudah ada masalah keperawatan obesitas. Jadi bukan lagi kelebihan, tapi langsung obesitas, ya. Kalian bisa buka page atau halaman 166 di Nanda, apa saja yang menjadi batasan karakteristiknya. Yang pastinya tadi, ya, IMT-nya dengan persentil di atas 95. Kemudian mungkin yang belum sampai tahap obesitas bisa kita angkat berat badan berlebih atau risiko berat badan berlebih. Lalu faktor keamanan, ya, anak dengan obesitas juga risiko infeksinya tinggi, tidak hanya pada anak-anak dengan kurang gizi, ya. Obesitas juga berisiko terjadi infeksi. Kemudian berisiko jatuh karena dia agak sulit dalam menggerakkan tubuhnya. Kemudian respirasi bisa terjadi sesak nafas, ya, jadi bisa kita angkat ketidakefektifan pola nafas. Ingat, bukan ketidakefektifan bersihan jalan nafas, karena bersihan jalan nafasnya biasanya bagus, kecuali anak dengan obesitas itu ada asma baru, ya. Jadi kalau ini dia pola nafasnya saja yang terengah-engah karena dia itu badan yang besar, ya. Kemudian ya mungkin diafragma juga tertekan, ya, akibat perutnya yang besar, itu bisa menyebabkan frekuensi nafasnya meningkat. Kemudian dari segi aktivitas, ya, tadi, ya, kalau badannya sudah terlalu besar, maka terjadi hambatan mobilitas fisik, jadi pasien tidak bebas dalam beraktivitas. Lalu bisa terjadi gangguan pola tidur, ya, karena tadi, ya, agak sesek dan tidak nyaman dengan tubuhnya, anak sering terbangun. Nah, intervensi keperawatan apa yang bisa kita berikan pada kondisi anak dengan obesitas? Dari nutrisi tidak beda jauh dengan sebelumnya, ya, tapi ini bedanya adalah pasien harus diet, ya. Jadi kita kolaborasi dengan ahli gizi mengenai jadwal makan menu makanannya. Di sini nggak ada Ibu tulis diet, ya, tapi Anda paham kan manajemen nutrisi yang dimaksud itu adalah dengan diet, ya. Pasiennya harus berdiet kalau obesitas. Kemudian manajemen obesitasnya salah satunya dengan olahraga juga. Jadi diet saja tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan olahraga. Karena supaya apa? Supaya otot-ototnya tidak atrofi akibat terlalu banyak lemak, ya. Jadi pasien selain diet juga harus menjalani olahraga, ya, olahraga yang ringan saja gitu, ya. Saya lupa siapa kemarin namanya, Arif, ya, kan ada tuh yang akhirnya yang terlalu obesitas, kemudian ada Rai yang melatihnya, ya, makanannya dijaga, kemudian aktivitasnya diatur, ya, itu sekarang badannya sudah six pack kayaknya, ya, sudah lebih ideal, jadi dia merasa lebih sehat dan lebih percaya diri. Kemudian dari segi respirasi, itu kita melakukan respiratory monitoring. Jika pasiennya sesak berlebihan, kita bisa kolaborasi pemberian oksigen. Kemudian dari segi keamanan, kita tetap proteksi terhadap kondisi infeksi, jadi tetap cuci tangan, ya, melakukan universal precaution untuk minimalisir terjadi infeksi. Dan untuk aktivitas, kita sama, ya, dengan nutrisi, kita kolaborasikan, tingkatkan aktivitas fisik pasien. Jika tidak bisa aktif, kita bisa dengan cara pasif. Kemudian manajemen energi, kurangi waktu tidur siang pasien untuk masalah gangguan pola tidur. Jadi jangan biarkan dia terlalu sering tidur. Kemudian modifikasi lingkungan atau bacakan buku cerita pada anak, ya. Jadi kita berupaya untuk menciptakan suasana tidur yang nyaman untuk anak gitu, ya. Jadi itu yang sangat penting kita lakukan untuk si anak.
Oke, itu saja penjelasan dari Ibu untuk gangguan nutrisi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanya di kolom komentar nanti ya. Selamat sore semuanya, selamat belajar. Bye-bye.